Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku nih. Jadi di video ini aku mau cerita aja, sharing tentang pengalaman aku ngobatin jerawat sampai nggak ada kayak gini, sampai mulus kayak gini. Sebelumnya ini pertama kali saya bikin video, jadi maaf ya kalau ngomongnya agak belibet, terus videonya agak kurang jelas, suaranya juga agak kurang jelas soalnya ini pakai kamera handphone. Mohon maaf. Eh, Jadi awal mulanya itu pas kelas 2 SMP. Waktu itu kulit aku masih baik-baik aja. Aku cuci muka itu pakai Clean and Clear yang warna ungu atau pink gitu. Terus aku pelembabnya pakai Fair and Lovely. Terus ya udah bagus-bagus aja gitu. Nah, terus tiba-tiba suatu hari, tiba-tiba aja nih aku nggak pernah jerawatan seumur hidup. Nah, pas itu keluar satu di sini, agak gede gitu tapi nggak gede banget. Dia jerawatnya tuh kayak nggak ada nanahnya tapi berbentuk kayak ya pokoknya nggak ada nanahnya gitu deh ya. Nah, aku nggak tahu kan ini tuh apa. Terus kalau ini jerawat, cara obatinnya gimana? Nah, aku tanya-tanya dong ke temen aku tentang obatnya, apa krim apa gitu kan. Nah, bodohnya aku nih, dulu aku tuh kan nggak tahu apa-apa ya. Jadi pas itu tuh, kalian tahu Kelly kan, Kelly foundation yang itu yang warna merah. Nah, aku disaranin sama teman aku pakai Kelly itu. Kelly buat obat jerawat, Kelly foundation ya buat obat jerawat. Bego banget ini sumpah. Nah ya udah aku nurut aja kan, namanya aku nggak tahu ya. Jadi jerawat itu setiap pulang sekolah nih, terus aku cuci muka, terus pakailah aku Kelly, si Kelly dicolek itu tempelin ke jerawat kayak pakai salep. Aku nggak tahu waktu itu ada salep jerawat, nggak tahu, jadi pakai itu sarannya teman aku kan, tempelin ke sini lah setiap pulang sekolah, cuci muka baru tempelin itu. Sama pas mau tidur juga aku cuci muka. Nah habis cuci muka colekin lagi foundation. Aku kalau ingat merasa bodoh sekali, colekin lagi, tempelin lagi sampai pagi. Nah colekinnya tuh aku nggak banyak, aku nggak sedikit tapi banyak. Bayangin jerawat, bukannya dikasih salep malah dikasih foundation semalaman. Sampai akhirnya sih, kan tadinya nggak ada nanahnya ya, jadi aku pakai foundation terus numpuk kali di dalam kotorannya itu, jadi tumbuhlah nanah sih yang nggak ada nanahnya itu, terus jadi makin membesar si jerawat satu itu. Nah terus itu aku kurang ingat soalnya pas bagian ini, soalnya udah lama banget. Habis itu kalau nggak salah kering si jerawat ini, memang kering ya, kering karena kan udah lama, terus udah meletus juga kan. Nah habis itu pas ini kering sembuh satu sih yang besar itu, nah tiba-tiba tuh jerawat yang lainnya tumbuh juga, jadi tambah banyak, dua tiga muncul gitu loh, terus menerus. Kalau sembuh satu tumbuh lagi, gitu gitu aja terus sampai lulus, sampai masuk ke SMK. Nah pas masuk SMK itu tuh udah banyak banget, pas jerawatnya banyak, jerawatnya juga ada. Terus apalagi di hidung itu banyak banget, gede-gede lagi, sering banget di hidung. Nah habis itu aku searching kan, mulai paham tuh di umur segitu, udah paham obat jerawat segalanya, udah paham lah. Terus udah pakai krim dari dokter juga, itu malah bikin tipis banget sampai perih buntusan gitu. Akhirnya aku stop, terus pakai semua skincare juga hampir udah pernah dicoba, terus salep, benzolat, vitasid. Nah paling ampuh itu yang vitasid itu bagus banget teman-teman, coba deh. Aku pakai vitasid dari dulu itu sampai sekarang, aku masih pakai sampai sekarang. Kalau sekarang aku pakai vitasid paling sebulan 2 kali buat eksfoliasi gitu kan. Nah di situ kan aku searching, mulai cari tahu, mulai bergabung grup sama orang-orang yang jerawatan sama kayak aku kan, udah mulai paham pokoknya, udah cari segala macam, udah skincare dicoba-coba terus sampai segala macam. Nah terus aku searching dong di YouTube tentang jerawat itu. Nah tiba-tiba aku tahu muncul nih video yang ngebahas Dokter Kun. Kalian tahu kan pasti Dokter Kun ya, ada yang nggak tahu sih coba cari tahu ya. Jadi Dokter Kun itu punya klinik ya, jelas punya klinik sih. Jadi kayak intinya dia itu punya obat yang manjur banget. Jadi obat ini tuh katanya ya, aku baca-baca, pilihan terakhir obat untuk nyembuhin jerawat gitu. Setelah kita udah nyobain berbagai macam hal, terus jerawatnya nggak sembuh juga, terus gitu juga mukanya, yang jalan terakhir itu pakai si obat ini, namanya Roacutin kalau nggak salah ya, kalau nggak salah cara bacanya gitu. Nah habis itu aku mulai cari tahu tuh tentang obat itu, tapi aku nggak langsung coba karena aku nggak berani kan katanya obat ini keras tuh.
Jadi aku mulai cari tahu dari blog, dari YouTube, dari grup-grup tentang obat ini. Nah, aku gabungkan sama grup-grup yang jerawatan gitu, ngebahas tentang obat ini. Tapi isinya kebanyakan bukan orang Indonesia gitu, orang luar. Nah, mereka itu pada minumnya tuh kan tinggi-tinggi gitu, misalkan 30 mg, berapa 50 mg. Nah, aku kan nggak berani ya, katanya kan kalau di sini paling kecilnya itu 10 mg. Kok mereka pada berani-berani gitu, dan ya udah dijual bebas kayaknya di sana gitu. Terus aku memberanikan diri dong, karena udah pusing banget, udah nggak tahu lagi mau apa, udah mau ya udah pusing, pokoknya nggak tahu lagi mau jalan kemana. Nah, habis itu kan aku udah mulai cari tahu kan tentang dokter Kun. Habis itu kebetulan aku tuh punya temen di Instagram gitu, dia itu pasiennya dokter Kun. Jadi aku tuh nitip sama dia, nitip obatnya aja ke dia. Jadi aku nitip. Nah, pas itu harganya tuh, karena aku nitip kali ya, jadi ya emang harganya mahal. Dulu itu aku nitip sama dia itu harganya 350. Nah, 350.000 kan. Nah, habis itu udahlah dikirimkan ke rumah aku sama dia. Nah, udah aku coba tuh, tapi kan katanya obat ini ngeluarin jerawat semua kan. Nah, jadi aku nggak berani langsung minum. Jadi aku pas minum obat ini itu pas mau libur ujian gitu, libur ujian yang 2 minggu itu loh. Tapi aku minumnya 10 hari sebelum liburan, jadi pas itunya ya adalah jeda-jeda itunya lah ya. Jadi pas sebelum liburan nih, jadi aku minum sehari itu sekali pas mau tidur kan. Jadi aku minum. Tapi oh ya teman-teman, jangan ikutin ya, kalian kalau mau ikutin aku, kalian sebaiknya ke dokter ya, jangan kayak aku ya. Ini jangan tiru, pokoknya kalian harus ke dokter ya. Ini aku nekat aja sih, jadi kalian jangan ikut-ikutan. Oh ya, lanjut lagi. Jadi aku minum kan tiap hari, setiap mau tidur, sehari satu pas mau tidur gitu. Nah, kalau nggak salah itu pas 2 minggunya atau 10 hari gitu ya, 10 harian kayaknya, langsung tuh jerawat aku pada keluar semua, gede-gede banget. Yang tadinya yang tempatnya itu nggak ada jerawat, jadi tumbuh jerawat itu banyak banget, gede-gede, lebih banyak dari sebelumnya pokoknya. Tapi tuh cepet kering gitu teman-teman. Jadi misalkan kering, tumbuh kering gitu, kering cepet, pokoknya cepet, pengeringannya tuh cepet. Nah, habis itu pas itu tuh ya sembuh setelah 1 bulan atau 2 minggu. Nggak sembuh sih, jadi tinggal bekasnya aja kan. Pas udah kering semua itu, jadi tumbuhnya tuh satu, terus jarang banget. Udah sembuh jarang banget tumbuh, jadi tinggal bekas-bekasnya aja. Tapi aku masih minumin karena kalau berhenti takut kan. Terus aku baca-baca juga kan harus ya jangan sebentar gitu minumnya, harus ya minimalnya setengah tahun atau sampai benar-benar selesai, stop, berhenti gitu jerawatnya kan. Terus ya udah lah ya, akhirnya seumur hidup aku nggak ada jerawat. Pas itu ada kering semua, terus tinggal bekasnya deh. Jadi pas aku minum obat itu kan katanya kan bikin rambut rontok, bikin bibir kering, bikin mood swing, bikin stres, bikin galau atau segala macem. Aku baca-baca kan, tapi pas aku minum itu nggak ada keluhan sama sekali. Bibir pecah-pecah parah juga nggak. Mungkin karena aku minumnya dosis yang 10 mg yang paling kecil itu kali ya. Tapi pas aku minum itu nggak ada bener-bener nggak ada efek apa-apa, itu nggak ada ya. Akhirnya pas itu sembuh. Cuma emang masih jerawatan, tapi nggak separah gitu loh. Misalkan kalau mau PMS aja kalau jerawatan. Terus aku pakai Vitasid. Nah dan akhirnya sembuh lah teman-teman. Bahagia banget sumpah. Habis itu tinggal kita ngilangin bekasnya kan. Nah, ngilangin bekasnya itu aku nggak pakai apa-apa karena aku takut, aku nggak mau lagi jerawatan lagi kan. Terus minum obat belinya kan juga mahal ya, untuk ukuran dulu itu masih sekolah, jadi obat segitu tuh mahal untuk aku. Jadi ya segitu dulu aja deh ya. Jadi intinya aku sembuh karena minum itu. Tapi kalian harus ke dokter ya, jangan ikutin aku ya gitu deh. Oh ya, pas aku minum obat itu, aku bener-bener nggak pakai krim apapun aku nggak pakai, cuma pakai cuci muka aja. Cuci mukanya, facial washnya itu aku pakai Kojisen tau kan, yang lagi booming itu sekarang, Kojisen. Tapi dulu 2017 itu Kojisen itu belum booming kayak sekarang. 2017 2016 itu belum booming, jadi aku belinya itu online. Dulu kan di sini di Alfamart di daerah kan belum ada ya, jadi ya online terus deh itu.
aku bener-bener nggak pakai apa-apa. Paling kalau kering, kalau ngerasa kering banget aku pakai ini nih, apa, lidah buaya gel gitu, merek apapun lah ya, terserah. Kalau kering banget, karena aku takut pas itu gak mau pakai apa-apa lagi, takut banget, takut tumbuh lagi. Jadi pas itu aku masih minumin si Roaccutane ini seminggu sekali lah ya, sampai agak lama sih, sampai udah lulus sekolah juga aku masih minum sih, sampai kerja juga aku udah minum, masih minum, bahkan kadang-kadang sekarang juga masih minumin sih, tapi udah bener-bener jarang banget, jarang banget pokoknya ya, bisa 2 bulan sekali atau sebulan sekali atau setahun cuma 5 kali ya, segitu pokoknya, jarang banget. Oke, ya segitu aja ya teman-teman aku ceritanya. Kalau ada pertanyaan nanti kalian request aja ya bikin video lagi, soalnya aku nggak tahu mau cerita apa lagi. Maaf juga kalau omongannya agak belibet, soalnya ini pertama kalinya aku bikin video, terus kayaknya ini suaranya bakalan kecil deh karena pakai handphone, jadi maaf banget ya. Jadi ya terima kasih udah menonton. Kegabutan nggak gabut sih sebenarnya, aku udah janji kalau udah sembuh bakal sharing aja ke YouTube buat berbagi ke kalian. Semangat ya. Dadah.